dijelasin itu penting banget gitu ya buat kamu, karena biar kamu itu bisa paham diri kamu sendiri dan juga tahu arah kayak peminatan kamu kemana, terus kamu nanti kerja atau mungkin kuliahnya kemana, seperti itu ya. Nah, pertama kita lihat dari bidang minat itu menggambarkan aktivitas atau bidang apa saja yang paling kamu sukai. Nah, kalau dari hasil tes itu bidang pribadi sosial kamu mendapatkan skornya 30. Nah, artinya itu kamu kurang berminat pada kegiatan sosial, contohnya kayak berhubungan dengan orang lain atau juga secara emosional dan pelayanan sosial. Jadi kayak kamu tuh lebih enak sendiri gitu ya, kurang sosialnya gitu ya. Nah, itu di bidang sosialnya. Lalu juga kalau di bidang natural kamu itu mendapatkan skor 70. Nah, ya 70. Nah, ini tuh nunjukin bahwa kamu itu suka kegiatan yang berhubungan dengan alam, juga dengan lingkungan, kayak hewan, hutan, kayak gitu, tumbuhan atau kegiatan di luar ruangan. Nah, untuk yang selanjutnya itu kamu mendapatkan skor 70 juga di bidang mekanik. Artinya itu kamu pada bidang mekanik ini sangat tertarik gitu ya, kayak contohnya sama alat-alat gitu, kayak mesin, terus alat teknologi, bongkar-bongkar motor, mobil, kayak gitu, pokoknya mekanik. Nah, itu berarti kamu menyukai itu ya, karena skornya 70. Lalu di bidang bisnis juga sama, skornya ada 70. Nah, berarti ya kamu itu tertarik pada aktivitas kayak perdagangan, perencanaan, manajemen yang kayak penjualan itu. Jadi kamu tuh di bidang bisnisnya tuh sangat tertarik ya, ya karena skornya 70. Lalu juga ada di bidang seni. Nah, kamu itu kalau di bidang seni dapatnya skornya 50. Ya, jadi ini tuh tergolong kamu tuh cukup berminat gitu ya di bidang seni, karena kamu itu suka contohnya kayak alat musik, terus apalagi ya kayak bernyanyi. Nah, iya, menggambar gitu, kamu suka menggambar? Iya, kayak gitu. Jadi di bidang seni itu kamu mendapatkan 50. Nah, yang terakhir itu ada bidang sains. Kalau di bidang sains itu kamu dapatnya skornya 10. Nah, iya, jadi menunjukkan minat yang cukup rendah gitu ya. Jadi kamu tuh kurang berminat di bidang sains, kayak misalkan penelitian, eksperimen kayak gitu. Jadi kamu tuh kurang berminat gitu loh kalau di bidang sains itu. Nah, kalau disimpulin itu minat kamu itu paling kuat di bidang ada natural, mekanik, sama bisnis gitu. Sementara kalau misalkan bidang yang kamu kurang suka itu ada di sains, lalu juga pribadi sosial dan seni. Nah, dari bidang minat itu ada yang kamu mau tanyakan? Bu, dari hasil tes ini tuh, jadi apa sih yang sebenarnya saya pelajari tentang diri saya? Nah, dari pertanyaan kamu itu, yang bisa kamu pelajari itu adalah bidang apa saja yang paling menarik bagi kamu. Dari hasil tes, ternyata kamu lebih tertarik pada bidang yang seperti natural, lalu juga mekanik yang berhubungan dengan alam. Terus ada contohnya juga berhubungan dengan alat-alat dan dengan bisnis juga gitu ya. Jadi 3 bidang itu menunjukkan kecenderungan minat kamu yang paling kuat gitu. Ada yang ditanyakan lagi atau sudah? Sudah. Sudah? Nah, selanjutnya kita tuh masuk ke tipe minat gitu ya. Nah, pada tipe minat ini yang pertama ada tipe minat verbal. Skor kamu itu mendapatkan 40. Artinya itu kamu cukup bisa gitu ya berkomunikasi dengan orang, lalu juga melakukan aktivitas seperti membaca, menulis, tapi bukan hal yang paling kamu sukai gitu di bidang di tipe verbal ini tuh. Jadi kamu tuh ada tapi kurang kamu minati gitu loh. Ya, lalu juga kemudian ada di tipe manipulatif. Kalau di tipe manipulatif, kamu tuh mendapatkan skornya tuh paling tinggi, yaitu di 60. Nah, kalau ini tuh menunjukkan bahwa kamu tuh lebih suka kegiatan yang menggunakan tangan, menggunakan alat, praktik, dan mengolah benda secara langsung gitu. Jadi kayak kamu tuh suka banget kayak yang tadi bilang di mekanik yang kayak gitu. Iya, kamu suka banget itu.
juga kompetitif, skor kamu itu mendapatkan 50. Nah, artinya itu kamu cukup tertarik pada kegiatan berhitung, analisis angka, dan hal-hal yang memerlukan ketelitian. Nah, kalau disimpulkan ya sama ibu, gaya kerja kamu itu paling dominan di bagian manipulatif. Ya, di bagian manipulatif itu pekerjaan atau praktik. Nah, jadi itu di tipe minat. Sebelum ibu lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, kalau tipe minat itu maksudnya apa ya? Dan kesan itu seperti apa? Nah, kalau tipe minat itu menggambarkan bagaimana kamu lebih suka bekerja. Dari hasil tes, kamu itu termasuk tipe yang lebih nyaman melakukan kegiatan praktik langsung gitu, langsung ke tempat, langsung ke lapangan, itu yang kamu sukai gitu. Jadi kalau itu artinya cara kerja kamu itu cenderung kayak teknis dan konkret gitu ya. Ada yang mau ditanyakan atau lanjut aja tuh? Lanjut, Bu. Lanjut. Nah, yang ketiga itu ada tingkat minat. Tingkat minat ini itu menunjukkan bagaimana preferensi kamu itu terhadap variasi pekerjaan gitu. Dengan skor 30, kamu masuk ke kategori rutin. Jadi artinya tuh kamu lebih nyaman dengan pekerjaan yang struktur, berulang, stabil, dan punya aturan yang jelas. Kamu tidak terlalu menyukai pekerjaan yang berubah-ubah gitu ya, secara tiba-tiba atau secara dinamis. Jadi kamu tuh lebih suka pekerjaan yang sudah terstruktur gitu, nggak yang secara tiba-tiba terus pekerjaannya. Nah, jadi lingkungan kerjanya tuh kayak lebih stabil, lebih struktur, jadi kayak gitu. Itu di tingkat minat. Ada yang mau ditanyain dulu? Udah, Bu. Lanjut. Udah? Nah, kalau ibu ringkas gitu ya dari hasil pembahasan tadi, kamu tuh suka kegiatan yang berhubungan dengan alam, mesin, teknik, bisnis, dan kerja praktik. Terus kamu juga kurang suka kegiatan sosial, seni, sains yang terlalu mendalam gitu. Nah, kalau gaya kerja kamu itu adalah praktik langsung dan mengolah benda fisik gitu ya. Kamu lebih cocok pada pekerjaan yang rutin dan stabil. Nah, gimana dari penjelasan itu sudah cukup dipahami? Cukup, Bu. Oke. Nah, jadi seperti itu ya gaya tipe minat kamu dan lain-lain. Terima kasih ya sudah dapat hadir di sesi kali ini, sudah bisa meluangkan waktunya. Semoga ini tuh bisa membantu kamu memahami potensi diri dan menentukan arah belajar kamu atau karir yang lebih sesuai gitu dengan kamu. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan atau didiskusikan, boleh langsung tanyakan aja ke ibu ya. Ya boleh, kamu datang langsung aja ya ke ruangan ibu. Terima kasih dan semoga hasilnya bermanfaat. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu.